Halo teman-teman semua, balik lagi bersama dengan Story 3M, di mana kita kali ini akan melanjutkan alur cerita dari manhwa yang berjudul Playding atau Cewek Psikopat. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, akhirnya proyek Divine Punishment telah berjalan, di mana Kang Ahyun akan merasakan apa itu yang namanya rumah berhantu sungguhan. Kang Ahyun yang masih kebingungan berpikir, kenapa gelasnya tiba-tiba bisa jatuh sendiri, padahal tadi gelasnya masih normal dan tidak ada yang aneh. Saking paniknya, Kang Ayun langsung berteriak, "Omong kosong apa ini bangsat? Tidak mungkin sebuah gelas berisi air akan tumpah sendiri kalau tidak ada seseorang yang menyenggolnya." Kang Ayun mengingat perkataannya Saman Baik, kalau sampai saja gelasnya tumpah sebelum ritualnya dimulai, maka dirinya 100% akan mati. Karena tidak tahu harus melakukan apa, Kang Ayun tanpa pikir panjang langsung menelpon Saman Baik, meskipun saat ini masih tengah malam atau pagi-pagi buta, untuk menanyakan apa yang harus dirinya lakukan. Jelas saja, Daram yang melihat Kang Ahyun menelpon sekretaris baik, tentunya langsung cengar-cengir karena ini benar-benar terlihat sangat lucu. Akan tetapi daripada membiarkan panggilannya Kang Ahyun tidak terjawab, sekretaris baik langsung mematikan panggilannya karena saat ini dia sedang disibukkan dengan menonton film horor. Jelas saja, Kang Ayun langsung memasang wajah terkejutnya karena teleponnya malah ditolak mentah-mentah olehnya. Kang Ayun yang marah berteriak, "Kenapa orang ini tidak mengangkat teleponnya dan langsung menutup teleponnya? Apakah dia tidak tahu kalau dirinya sedang dalam masalah?" Kang Ayun berteriak, bukankah dia bilang akan membantunya sampai ritualnya selesai? Tapi kenapa dia tidak mau memberikannya customer service 24 jam? Kang Ayun yang sudah terlalu kepanikan kemudian memutuskan untuk menelpon pamannya untuk menjemputnya. Tapi perkataan itu tentunya terdengar oleh tim sekretaris baik. Sekretaris baik kemudian meminta supaya tim hacker segera meretas ponselnya Kang Ayun dan para hacker itu mengatakan siap laksanakan. Seketika itu, tim hacker mengaktifkan sinyal pemancar yang dapat mengganggu sinyal terdekat supaya Kang Ayun tidak dapat menelpon siapapun. Jelas saja, Kang Ayun langsung terkejut ketika mendengar suara panggilan terputus, padahal baru saja dirinya mau memanggil pamannya. Kang Ayun berpikir kenapa ini bisa terjadi, padahal ketika dirinya menaiki gunung, setidaknya masih ada sinyal yang bisa digunakan. Kang Ayun berpikir keras bagaimana hal seperti ini bisa terjadi. Bukankah tadi dirinya masih bisa menelpon Saman Baik, tapi sinyalnya sekarang malah hilang ketika dirinya menelpon pamannya. Namun jika diperhatikan kembali, Kang Ayun merasa kalau ada sesuatu yang aneh di dalam apartemennya, yang secara tiba-tiba bergerak sendiri tanpa digerakkan siapapun. Kang Ayun berpikir apakah jangan-jangan ada hantu hiena yang benar-benar datang kemari untuk membalaskan dendam padanya. Kang Ayun terus-menerus berkata tentang hantu hiena yang mencoba menakut-nakutinya. Bahkan suaranya Kang Ayun sekarang mulai menciut. Akan tetapi, Kang Ayun dengan wajah anehnya malah tertawa sembari berkata, sepertinya dirinya sekarang terlalu lelah, dan bukankah hantu itu hanyalah sebuah cerita untuk menakuti anak-anak. Kang Ayun mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini hanyalah kebetulan, dan tidak ada sama sekali kaitannya dengan hantunya hiena. Kang Ayun berpikir positif kalau gelasnya tadi tidak sengaja dirinya senggol, karena kondisi kamarnya yang terlalu gelap dan dirinya tidak melihatnya. Kang Ayun juga berpikir positif kalau smart TV miliknya ini sudah kemakan usia, dan wajar saja kalau sudah rusak, jadi mungkin dirinya harus membeli yang baru. Kang Ayun tidak percaya adanya hantu ataupun sampah lainnya, dan dirinya hanya sedikit terkejut gara-gara wanita bernama Garam itu. Kang Ayun yakin di dunia ini benar-benar tidak ada yang namanya hantu, dan semua kejadian ini pasti ada alasan yang masuk akal.
Namun baru saja meyakinkan dirinya jika tidak ada hantu sama sekali, dan semua kejadian di dalam kamarnya bisa dijelaskan dengan akal sehat, Kang Ayun malah disajikan sesuatu yang tidak masuk akal. Tentu saja, hal itu karena gorden jendelanya sekarang tiba-tiba melambai-lambai tanpa sebab, padahal tidak ada angin yang masuk ke dalam kamarnya. Kang Ayun mencoba meyakinkan dirinya kalau dirinya sedang salah lihat, tapi gorden jendela itu semakin brutal melambai-lambainya. Jelas saja, Kang Ayun yang sangat terkejut bahkan dia sampai terjatuh. Dia langsung berteriak, "Nani kore!" Kang Ayun berkata kenapa gorden jendelanya bergerak-gerak sendiri, padahal dirinya sudah menutup jendelanya dan tidak ada angin yang bisa masuk dari luar. Belum cukup dengan fenomena yang tidak masuk akal barusan, Kang Ayun sekarang harus menengok ke belakangnya karena ada sesuatu yang lebih mengerikan. Jelas saja, hal itu karena lampu kamar mandinya yang tiba-tiba menyala, lalu seketika padam lagi, lalu tak lama juga lampu kamar mandinya hidup lagi, dan hal seperti itu terjadi terus-menerus. Tentu saja, Kang Ayun hanya bisa melongo melihat pemandangan mengerikan ini, dan dia mencoba berpikir positif kalau ada konsleting listrik di dalam apartemennya. Namun secara tiba-tiba ketika lampunya mati, Kang Ayun malah melihat penampakan bayangan seseorang yang tidak lain bayangan tersebut mirip sekali dengan hiena. Dengan teriakan yang sangat kencang, bahkan mungkin seharusnya teriakannya terdengar sampai satu apartemen, Kang Ayun berteriak agar dia menjauh darinya. Karena sudah terlalu ketakutan dengan kejadian horor di dalam kamarnya, Kang Ayun menangis sambil berteriak, "Mama, aku takut." Namun ketika Kang Ayun ingin membuka kamarnya, dia semakin ketakutan karena pintunya tidak mau dibuka. Kang Ayun yang sudah mau ngompol hanya bisa berkata, "Kenapa pintunya malah macet di situasi seperti sekarang?" Namun sebenarnya dari luar kamarnya, beberapa bodyguard sedang mencoba menjaga pintunya supaya tidak ada maling yang bisa masuk ke dalam sana. Kang Ayun yang sangat ketakutan tentunya mencoba menggedor-gedor pintunya berulang kali sambil berteriak supaya seseorang segera menolongnya. Bersamaan dengan itu juga, para bodyguard sedang menahan pintu sambil memberikan jimat mantra yang sebenarnya ditempelkan oleh Kang Ayun sendiri. Tampaknya, orang yang disewa sekretaris Beck adalah seorang pesulap sungguhan, di mana dia akan melakukan atraksi yang tidak pernah diduga. Dalam sekali lemparan, pesulap itu memasukkan jimat tersebut ke dalam kamarnya Kang Ayun melalui celah-celah yang ada di bawah pintunya. Jelas saja, Kang Ayun yang merinding hanya bisa berpikir, kenapa jimat yang dirinya tempelkan di pintu bisa lepas dan malah masuk kemari. Kang Ayun berpikir apakah jimat ini memang terjatuh, atau apakah mungkin ada seseorang yang melepaskannya dan memasukkannya ke dalam kamarnya. Namun tak butuh waktu yang lama, jimat tersebut tiba-tiba terbakar dan membuat kejadian menyeramkan yang dialami Kang Ayun jadi bertambah. Jelas saja, Kang Ayun berteriak ketakutan sambil menangis. Bahkan saking takutnya, dia berteriak sampai mengeluarkan air liur. Kang Ayun yang kepanikan karena jimatnya terbakar kemudian mencoba menjauh, sambil berkata dirinya benar-benar dihantui. Namun karena Kang Ayun berjalannya sambil mundur, dia pada akhirnya harus terjatuh dengan cukup keras. Masih belum cukup dengan kejadian horor sebelumnya, Kang Ayun kali ini harus menyaksikan smart TV-nya yang tiba-tiba menyalakan siaran. Namun yang lebih menyeramkan lagi adalah penampakan dari seorang wanita yang ditampilkan sebagai presenter tersebut yang tampaknya tidak seperti wanita normal. Kang Ayun yang tidak paham dengan maksud semua ini tentunya hanya bisa gemetaran sambil menyaksikan wanita itu berbicara sesuatu yang tidak jelas. Namun tak lama, layar smart TV-nya kembali normal dan wanita itu juga kembali berbicara dengan normal sambil memperkenalkan produknya.
Namun ketika wanita itu memberitahu jika mereka bisa memesannya melalui nomor 874, tiba-tiba layarnya terus mengulangi kata 4 berulang kali dalam bahasa Korea. Sebagai penjelasan, angka 4 dianggap sebagai angka sial karena pengucapannya yang mirip dengan kematian. Bahkan di dalam rumah sakit, mereka menghindari lantai ataupun kamar nomor 4. Tentu saja, Kang Ayun langsung kena mental. Bahkan dia sekarang hanya bisa menangis, tapi suaranya tidak mau keluar. Akan tetapi, kejadian horor seperti itu masih belum cukup karena Kang Ayun masih harus mengalami kejadian horor lainnya. Boneka beruang yang tadinya diam-diam saja, kini dia mulai mengeluarkan suara aneh dari dalam perutnya. Namun bukan hanya suara aneh saja yang keluar dari sana, tetapi mata boneka itu sekarang sampai mengeluarkan tangisan darah. Tentu saja, Kang Ayun yang melihat banyaknya kejadian horor di dalam apartemennya, dia tidak bisa lagi berkata apa-apa karena mentalnya sudah terguncang. Tapi secara mengejutkan, boneka beruang itu tiba-tiba mengerang dengan suara aneh, bersamaan dengan tubuhnya yang mulai mengeluarkan kapas berdarah. Suara ledakan dari dalam perut boneka beruang terdengar, bahkan ledakan tubuh boneka beruang juga mengeluarkan percikan darah. Kang Ayun yang terlalu terkejut dan sudah kena mental sendiri, hanya bisa menerima semburan darah yang tidak masuk akal dari sebuah boneka. Kang Ayun berharap kalau semua ini hanyalah mimpi buruk, namun ketika dia mengusap wajahnya, dia merinding karena ini benar-benar sebuah darah. Saking takutnya dengan kejadian mengerikan yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat, Kang Ayun terus berteriak seperti orang gila. Suara teriakan Kang Ayun yang merinding ketakutan, sekaligus kena mental tentunya disaksikan semua orang, bagaikan itu adalah pertunjukan komedi. Kang Ayun bahkan terdengar sedang muntah-muntah tanpa henti, tapi dia harus tahu kalau kejadian horor ini masih belum berhenti. Seketika itu, Sekretaris Beck menekan tombol loncengnya, tapi Kang Ayun yang masih belum menyiapkan mentalnya tentunya tidak asing dengan suara lonceng-lonceng ini. Cering cering cering, cering cering cering. Suara lonceng terus berbunyi tiada henti, dan Kang Ayun yang terlalu penasaran malah mencoba untuk melihat ke arah lonceng yang tadi bersembunyi. Namun ketika Kang Ayun melihat ke arah suara lonceng itu, tiba-tiba saja gambar geng Poros mulai berputar, mengikuti irama dari loncengnya. Tidak cukup hanya dengan gambar kebanggaan Kang Ayun yang terbalik, tapi tembok yang ada di sana juga mulai mengeluarkan darah. Namun yang lebih menyeramkannya lagi, suara lonceng itu semakin kencang dan keras ketika lambang geng Poros terbalik sepenuhnya dan darah yang keluar semakin deras seperti air hujan. Kang Ayun yang sudah terlalu ketakutan, bahkan mungkin mentalnya sudah hancur, hanya bisa menangis dengan suaranya yang hampir tidak bisa didengar. Lonceng yang berbunyi sekarang persis seperti setahun yang lalu, di mana Kang Ayun membuli hiena dengan parah. Jumlah lonceng yang dipasang di apartemen Kang Ayun adalah 49, sama seperti jumlah lonceng yang ada di dalam helmnya hiena. Tentu saja, Kang Ayun sekarang mendengarkan suara 49 lonceng itu secara bersamaan. Bahkan lonceng-lonceng itu tidak mau berhenti, biarpun Kang Ayun memintanya berhenti. Kang Ayun yang sangat ketakutan hanya bisa berteriak meminta maaf pada Yena, dan dia mengakui bahwa dirinya sudah salah. Kang Ayun meminta agar Yena melupakan semuanya dan matilah dengan tenang. Tapi lemari tempat make upnya tiba-tiba berguncang dan menjatuhkan semua barang-barangnya. Tentu saja, Kang Ayun yang berpikir kalau Yena tidak terima, dia malah semakin berteriak dengan sangat kencang. Di sisi lain, ketika Kang Ayun sedang sibuk berteriak, Sekretaris Beck meminta agar Garam melakukan peran penting untuk melakukan penutupan proyek Defense Punishment.
Sekretaris Beck mengatakan kalau dia akan memainkan peran sebagai hantu Nona Hyena. Jadi mereka akan meriasnya sampai menyerupai hantu Nona Hyena. Karena Kang Ayun sedang kepanikan dan mentalnya sudah hancur, dia tidak akan bisa membedakannya dengan Nona Hyena dalam keadaan kamarnya yang sangat gelap. Terlebih lagi ketika dia mengenakan kaos kaki insol setinggi 7 cm, tanda lahir, bentuk mata, dan juga rambut palsu, dia pasti akan terlihat seperti Nona Hyena. Namun tentu saja, semua itu tidak akan lengkap jika garam tidak melumuri kepalanya dan tubuhnya dengan darah. Jadi sekarang dia sudah sangat mirip seperti hantu Nona Hyena. Setelah persiapannya selesai, tim yang berjaga di pintu apartemen Kang Ayun sekarang sedang menyiapkan alat untuk memunculkan asap yang biasanya digunakan dalam konser. Jelas saja, Kang Ayun yang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi hanya bisa merinding karena kejadian horornya terus berlanjut dan tidak berhenti. Belum lagi dengan suara misterius yang keluar bersamaan dengan asap itu, malah membuat Kang Ayun ingin ngompol di celana. Namun ketika melihat adanya bayangan seseorang dari balik asap tersebut, Kang Ayun sekarang tidak lagi ingin ngompol di celana, tapi sekarang dia sudah membuat banjir di apartemen. Kang Ayun yang tidak percaya hanya bisa melongo dan merinding ketakutan. Dan sekarang dia baru percaya kalau hantu pendendam itu benar-benar ada. Tentu saja, garam yang sebenarnya menyamar jadi Hyena benar-benar sangat mirip. Dan akhirnya puncak dari proyek Divine Punishment telah tiba.